Apa yang akan kamu lakukan kalau besok kamu dipecat? Bukan karena kamu tidak becus kerja, tapi karena perusahaanmu bangkrut atau sedang melakukan efisiensi besar-besaran. Tahun 2025 adalah tahun ujian bagi jutaan pekerja di Indonesia. Bukan cuma karena tekanan global, tapi karena gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK makin nyata terjadi di berbagai sektor. Mulai dari industri tekstil, manufaktur, hingga startup digital. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, pada kuartal pertama tahun ini saja, lebih dari 50.000 pekerja telah mengalami PHK. Dan yang paling menyakitkan, banyak dari mereka adalah tulang punggung keluarga. Pertanyaannya, apakah hidup akan berhenti hanya karena kita kehilangan pekerjaan? Jawabannya, tentu tidak. Inilah momen yang sebenarnya bisa menjadi titik balik. Banyak pengusaha besar hari ini dulunya memulai bisnis karena terpaksa, karena dipecat, karena dirumahkan, karena hidup memaksa mereka untuk bangkit. Dan sekarang, giliranmu. Dalam video ini, kita akan bongkar 5 peluang bisnis yang justru meledak saat badai PHK melanda. Bisnis yang bukan hanya bertahan, tapi justru berkembang pesat karena perubahan zaman dan kebutuhan pasar yang berubah cepat. Kita akan bahas secara detail, mulai dari modal awal, strategi pemasaran, potensi profit, hingga kesalahan yang harus kamu hindari. Semua disampaikan dengan bahasa yang lugas, mudah dipahami, dan bisa langsung kamu terapkan. Karena di channel Darbe Nusantara, media bisnis digital nomor 1 untuk UMKM dan pengusaha pemula, misi kita jelas. Menjadikan kamu lebih dari sekadar bertahan. Kita ingin kamu naik kelas, menjadi pemain besar, mandiri, dan punya masa depan yang kamu kendalikan sendiri. Jadi kalau kamu sedang khawatir dengan kondisi sekarang, jangan panik. Karena badai ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membangkitkan kekuatan yang selama ini tidur di dalam dirimu. Mari kita mulai dengan memahami dulu apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik badai PHK ini. Badai PHK terbesar dalam 5 tahun terakhir kita tidak bisa menutup mata. Realita di lapangan semakin keras. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia meningkat menjadi 5,5% pada awal tahun 2025. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya dan diprediksi terus bertambah jika tidak ada strategi adaptif dari para pekerja dan pelaku usaha. Salah satu penyebab utama adalah transformasi digital besar-besaran. Banyak perusahaan beralih ke sistem otomatisasi, memanfaatkan kecerdasan buatan, dan memotong beban operasional, termasuk sumber daya manusia. Menurut laporan Katadata tanggal 26 Maret 2025, lebih dari 80% startup teknologi melakukan perampingan karyawan untuk memperpanjang usia bisnisnya. Ini berdampak langsung pada tenaga kerja usia produktif, terutama generasi milenial dan generasi Z, yang baru saja membangun karir. Dampaknya pada UMKM dan pengusaha pemula badai PHK ini bukan hanya memukul pekerja. Ini juga memicu lonjakan pengangguran terselubung yang ujung-ujungnya berdampak pada konsumsi masyarakat. Ketika daya beli turun, UMKM yang tidak punya strategi bertahan juga ikut tumbang. Namun, inilah yang menarik. Justru di tengah badai ini, muncul peluang bisnis baru. Ada kebutuhan baru dari masyarakat yang tidak lagi bisa dipenuhi oleh bisnis-bisnis lama. Ada perubahan gaya hidup, pola konsumsi, dan cara orang bekerja. Dan kamu, sebagai calon pengusaha sukses, harus bisa membaca arah angin ini. Jangan cuma ikut arus. Jadilah pengendali arus. 5 bisnis yang meledak di tahun badai PHK 1. Jasa konsultan UMKM digital modal awal. Sekitar 5 juta hingga 10 juta rupiah untuk laptop, akses internet cepat, dan pelatihan digital marketing. Kenapa bisnis ini meledak? Karena jutaan. UMKM saat ini butuh digitalisasi. Mereka tidak mengerti cara membuat website, mengelola Instagram bisnis, atau menjalankan iklan berbayar. Kamu bisa bantu mereka. Yang harus dilakukan, ikuti pelatihan digital marketing gratis dari Kementerian Koperasi atau platform seperti Skill Academy.
Buat portofolio dengan bantu 1-2 UMKM secara gratis di awal. Gunakan LinkedIn, Facebook, grup, dan komunitas UMKM sebagai tempat mencari klien. Estimasi profit. Dalam 2 hingga 3 bulan, kamu bisa mulai menghasilkan penghasilan bersih 1 juta hingga 3 juta rupiah per minggu. Yang harus dihindari, jangan terlalu banyak jasa, fokus ke satu hal dulu seperti manajemen Instagram atau toko online. 2. Bisnis makanan siap masak rumahan, frozen food. Modal awal, sekitar 8 juta hingga 15 juta rupiah, tergantung alat produksi. Kenapa ini meledak? Karena masyarakat urban makin sibuk dan butuh makanan cepat saji, tapi sehat. Yang harus dilakukan, fokus ke satu menu andalan, seperti ayam ungkep, bakso, atau sambal frozen. Gunakan kemasan food grade dan label gizi sederhana. Jual lewat Tokopedia, Shopee, dan reseller lokal. Estimasi profit. 3 bulan pertama bisa balik modal, bulan keempat mulai profit 2 juta hingga 5 juta rupiah per bulan. Yang harus dihindari, jangan ganti-ganti resep, konsistensi rasa, dan stok lebih penting. 3. Konten kreator edukasi bisnis di TikTok dan YouTube Shorts modal awal. 0 rupiah. Jika kamu pakai HP pribadi dan edit gratisan. Kenapa ini meledak? Karena konten pendek sedang booming dan masyarakat haus akan edukasi praktis. Yang harus dilakukan, pilih niche seperti tips bisnis modal kecil atau cara jualan online. Upload konsisten, minimal 3 kali seminggu. Monetisasi lewat endorse, afiliasi, dan produk digital. Estimasi. Profit. Bulan ketiga mulai dapat endorse kecil. Bulan ke-6 bisa dapat 3 juta hingga 10 juta per bulan. Yang harus dihindari, jangan konten asal viral. Pastikan edukatif dan memberikan manfaat nyata. 4. Bisnis produk herbal lokal modal awal, 5 juta hingga 20 juta, tergantung bahan baku dan legalitas. Kenapa ini meledak? Karena tren hidup sehat naik dan produk herbal makin dipercaya. Yang harus dilakukan, mulai dari produk sederhana seperti minuman jahe, kunyit asam, atau madu infus herbal. Jual lewat komunitas kesehatan dan marketplace. Estimasi profit. Bulan keempat mulai balik modal. Profit stabil di 5 juta hingga 12 juta per bulan. Yang harus dihindari, jangan langsung produksi besar, validasi pasar dulu dengan batch. Kecil 5. Jasa reparasi dan upgrade barang elektronik modal. Awal, sekitar 7 juta hingga 12 juta rupiah untuk alat servis dan pelatihan. Kenapa ini meledak? Karena orang lebih memilih memperbaiki daripada beli, baru saat kondisi ekonomi sulit. Yang harus dilakukan, fokus ke satu kategori dulu seperti HP, laptop, atau alat dapur. Kerjasama dengan komunitas lokal dan sekolah kejuruan. Estimasi profit. 1 bulan pelatihan, bulan kedua mulai buka jasa. Bulan ketiga bisa hasilkan 2 juta hingga 6 juta per bulan. Yang harus dihindari, jangan asal ambil orderan jika belum paham teknisnya. Kisah sukses. Rina, mantan karyawan pabrik tekstil Rina. Seorang ibu muda dari Karawang, di PHK awal tahun ini setelah bekerja selama 7 tahun. Awalnya stres dan bingung. Tapi ia tidak menyerah. Dengan modal sekitar 8 juta rupiah dari pesangon, ia memulai bisnis ayam ungkep frozen dari dapur rumahnya. Ia belajar dari YouTube dan grup UMKM lokal. Awalnya cuma produksi 20 bungkus per hari, tapi setelah 3 bulan, pesanan melonjak. Hari ini, Rina mempekerjakan 3 tetangganya, memiliki omzet sekitar 20 juta rupiah per bulan, dan sedang proses sertifikasi halal. Rina bukan lulusan S2. Ia bukan orang kaya, tapi ia punya kemauan belajar dan keberanian untuk mencoba. Dan sekarang, saatnya kamu memilih, apakah kamu akan menjadi korban dari badai ini, atau kamu akan menjadikan badai ini sebagai bahan bakar untuk terbang lebih tinggi. 5 bisnis yang kita bahas tadi bukan sekadar ide. Itu adalah jalan keluar nyata. Jalan untuk bebas dari ketergantungan terhadap gaji bulanan. Jalan menuju kebebasan finansial dan kemandirian hidup. Pertanyaannya, bisnis mana yang paling cocok untuk kamu mulai sekarang?
Tulis di kolom komentar. Ingat pesan leluhur kita. Wong urip, kuwi kudu wani. Aja mung melu arus, nanging dadi arus. Hidup itu harus berani, jangan cuman ikut arus, jadilah arus itu sendiri. Jangan tunda. Jangan tunggu besok yang tidak pernah datang. Waktumu adalah hari ini. Mulai dari sekarang. Follow, like, dan subscribe channel Darbe Nusantara Media, bisnis digital nomor 1 untuk UMKM dan pengusaha pemula. Karena disinilah tempatmu belajar, bangkit, dan naik kelas bersama jutaan pebisnis hebat lainnya. Maju melangkah tanpa ragu, peluang besar ada di situ. Darbe Group makin berjaya, saatnya tumbuh, saatnya kaya. Darbe Nusantara bangkit bersama, usaha tumbuh kuat selamanya.